Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Mirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan teman-teman sekalian, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga puasa kita sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih kuat ya, insyaallah ya. Ya, Mas Tommy masih semangat puasa? Baik ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu rahasia yang disampaikan Nabi SAW yang hanya muncul di setiap malam Ramadan. Dan jika Anda kehilangan ini di malam-malam Ramadan, maka Anda tidak akan temukan di malam-malam lain dan Anda harus tunggu sampai Ramadan berikutnya. Itu pun kalau kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pelajari rahasia ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 37. Nabi menyampaikan, perhatikan kalimatnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhan, siapa yang mampu menunaikan salat malam, tapi bukan di malam biasa. Ramadhan, malam-malam itu khusus terjadi di bulan Ramadan saja. Imanan wahtisaban, dan dia tunaikan karena Allah, lalu dia berharap pahala dan mohon ampunan dosa kepada Allah. Maka sejak itu dilakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan bisa diampuni pada saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu pasti mendapatkan ampunan dari Allah? Dan seperti apa sholat yang dicontohkan Nabi sehingga kita bisa meraih apa yang dijanjikan? Itu yang coba kita turunkan dalam episode kali ini. Ya, baik teman-teman, sholat apa yang ditunaikan oleh Nabi di setiap malam Ramadan? Kita akan lihat dalam keterangan hadis-hadis Nabi yang lain. Kita tanyakan pada ibunda orang-orang beriman, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau pernah ditanya oleh 3 orang sahabat Nabi. Satu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ada sahabat Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga ada sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhum jami'an. Bertanya pada Sayyidah Aisyah, bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam harinya? Apa jawaban beliau? Ya, kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya deh, bagus dan panjangnya bacaan salat Nabi. Jadi kalau beliau salat tuh tenang bacaannya. Kemudian saking tenangnya aku merasakan kenikmatan berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah kata beliau saat beliau salam itu, ya aku lihat kakinya sudah bengkak saking menikmati salatnya. Di keterangan sahabat lain, setiap 2 rakaat beliau duduk dulu tenang, kemudian berdoa kepada Allah sampai terasa getarannya ke jiwa. Sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, nyaman, ada getaran kepada jiwa, itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Ya, tarwihah. Seakar dengan kata roh, jiwa. Kalau Anda kerjakan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 11 kali, 23 kali, maka dijamakkan kata tarwihah, jamaknya menjadi tarawih. Asalnya begini. Maka disinilah kemudian dikenal dengan nama salat tarawih. Jadi tarawih itu asalnya bukan nama salatnya. Ya, tarawih itu sifatnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menunaikan salat tarawih, maka contoh nabinya dipopulerkan oleh ulama. Tarawih. Apa artinya? Artinya kerjakan dengan tenang. Jangan buru-buru. Ini baru takbir sudah salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Di mana tarawihnya? Jadi kalau ada seseorang bangun di malam hari, kemudian menunaikan sholat, tidak ada getaran pada jiwanya, ini menunjukkan bukan tarawih yang dia tunaikan. Kata Nabi, ada orang hanya sekedar bangun malamnya saja, rubba qa'imin, laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang menunaikan bangun sholat di malam Ramadan, tapi tidak dapat apapun dalam sholatnya, kecuali begadang capek saja. Hanya berdiri, takbir, ruku, sujud, selesai. Dan tidak mendapatkan apapun dalam sholatnya. Supaya materi kita dipahami dengan baik, coba kita diskusi sejenak. Silakan, ada yang mau tanya sebentar?
Silakan, Mas Dimas. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan seputar taraweh nih Ustadz. Tapi kan biasanya kita melakukan taraweh itu setelah sholat isya ya Ustadz. Yeah. Nah, tapi karena alasan pekerjaan gitu ya, jadi kita nanti aja lah pas di tengah malam kita baru melakukan gitu. Tapi kan kita melakukan itu dengan alasan kesibukan pekerjaan. Hukumnya gimana Ustadz? Baik. Teman-teman penting diketahui bahwa sholat yang disunahkan ini disebut dengan qiyamul lail. Atau dalam hadis Muslim nomor hadis 749 disebut dengan sholatul lail. Sholatul lail. Ya. Sholat yang ditunaikan di malam hari. Nah, malam itu disebut dengan lail, batasnya adalah dari mulai ba'da isya sampai dengan menjelang ke fajar. Ya, menjelang ke fajar. Jadi tunaikan dari ba'da isya menjelang ke awal datangnya fajar. Itu disebut dengan lail namanya. Batasnya membentang jauh. Jamaknya disebut dengan layali. Lail, lela, lili, lala, layali. Itu malam. Ibu lela, ibu malam-malam gitu kan. Nah ini. Baik. Nah dari sini, kapan waktu yang terbaik menunaikannya? Banyak contoh dari Nabi. Ada yang mengerjakan langsung ba'da isya, masuk masih malam. Kalau nanti ada kesibukan misalnya, jam 8 masih sibuk, jam 9 saya masih terjebak macet. Saya sampai rumah tiba-tiba misalnya jam 12. Boleh nggak tunaikan jam 1? Boleh, karena masuk kategori lail malam. Dan sering didapati Nabi pun seringkali mengakhirkan sholat di malam hari untuk mendapatkan kekhusyuan. Beliau istirahat ba'da isya, pulang kemudian ke rumahnya, tengah malam kadang-kadang bangun, nah di malamnya itulah beliau menunaikan sholat malamnya. Dan itu banyak tersebut dalam hadis. Apa manfaatnya? Buka Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Ya, paling kanan di sebelah bawah. Ya, Allah sampaikan, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila." Sungguh bangun malam itu, jika Anda bisa lakukan itu semua, maka saat bangun malam itu getaran kejiwanya akan terasa kuat dan setiap apa yang dibacakan itu menyentuh ke dalam hati kita. Dibeda salat malam dengan salat siang. Anda bangun malam hari suasananya lebih beda. Makanya kata para ulama, kalaupun Anda ingin akhirkan kemudian salat itu sampai dengan ke malamnya, itu boleh dilakukan dengan catatan bukan karena malas dan menunda-nunda. Ya, karena urgensi yang diperkenankan oleh syariat. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ustadz. Gini, kalau misalkan saya datang ke masjid untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah, tapi saya datangnya terlambat. Jadi pada saat saya hadir itu sholat jamaah sudah dimulai, tapi saya belum menunaikan sholat isya. Nah itu gimana Ustadz? Apakah saya harus menunaikan sholat isya terlebih dahulu sendiri atau boleh diakhirkan sholat isyanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang pertanyaannya Ustadz, kalau saya datang terlambat ke masjid karena kondisi yang memungkinkan demikian, maka apa yang diawalkan isya atau tarawihnya? Tetap awalkan isyanya terlebih dahulu. Karena tarawih tidak ditunaikan kecuali setelah menunaikan sholat fardu isyanya. Isya tunaikan dulu, setelah itu Anda bergabung kemudian mengejar tarawihnya. Kalaupun imam tersisa tinggal 2 rakaat, ikut 2 rakaat di situ. Dengan imamnya, setelah itu kemudian bisa Anda tambahkan semampu dan maksimal yang bisa Anda lakukan. Lalu tutup dengan witirnya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi Mbak Dita kalau datang imam tinggal 2 rakaat, gabung 2 rakaat lagi. Bagaimana Ustadz kalau imamnya witir misalnya? Mbak Dita bisa akhirkan witirnya. Ya, jadi setelah itu Anda teruskan, malamnya Anda bangun, teruskan lagi, nanti tutup witirnya dengan sendirian. Boleh. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Silakan yang lain. Saya Reza Stad, saya mau nanya, tetangga saya, dia biasa sholat tarawih 23 rakaat, tapi nggak sampai 10 menit, Tat. Masya Allah. Ada lagi tetangga saya lagi nih sebelahnya Pak RT. Jadi dia sholat 11 rakaat, tapi ini hampir 1 jam. Baik. Nah itu mana yang baik, Stad? Apakah 23 rakaat 10 menit? Ataukah 11 rakaat 1 jam? Mana yang paling utama? Atau jangan-jangan di 2 itu ada yang lebih diutamakan oleh Nabi SAW. Kita lihat keterangan Nabi ya. Pertama prinsipnya, kita ambil dulu hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, ini dasarnya. Anda tadi sebutkan yang 11 itu ya, ada ditemukan di Al-Bukhari
Nomor hadisnya 2008, yang ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan, yang ini Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ya. Radhiyallahu taala anhuma. Kemudian formulasi 11 yang kedua, ada yang dua-dua ujungnya satu, ditemukan di riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369, yang ini meriwayatkannya Ibnu Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian formulasi yang 23 tadi seterusnya bisa ditemukan di Al-Bukhari juga, keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita ambil nomor hadisnya 2010 sampai 2012 ya. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Ini keterangannya Umar bin Khattab. Baik, kita mulai prinsip yang pertama. Pertama, berdasar keterangan Nabi, ini bukan Adi Hidayat yang sampaikan ya, Nabi yang tuntunkan. Dalam hadis Muslim nomor hadis 749 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Shalatul laili mathna mathna." Salat malam itu silahkan tunaikan oleh Anda mulai dengan 2 rakaat paling minimal. Ya, berapa rakaat? Ya, jadi paling minimal tunaikan 2 rakaat. Kemudian setelah itu ada waktu tambah lagi, mathna, terus 2. Terus 2, tidak pernah disebutkan batas. Nah, yang paling menarik, wa idza khasyiya ahadakumul fajra. Kalau di antara Anda khawatir sedang sholat itu menduga fajar akan tiba. Nih, yang saya katakan tadi, dari ba'da isya sampai ke fajar. Tiba-tiba fajar akan tiba, segera datang. Falyutir raka'atan wahidah. Kata Nabi, segera tutup dengan 1 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat witir. Saya mau tanya pada Anda, Nabi di sini menyebutkan batas tidak? Tidak. Yang Nabi sebutkan kan kerjakan. Menjelang fajar tutup dengan witir dengan 1. Artinya, kata para ulama, semua ulama sepakat bahwa sholat malam itu sesungguhnya tidak ada batas bilangan rakaat. Hanya ketika menjelang fajar, tunaikan 1 rakaat untuk witir menutup. Kalau tidak ada batasnya, berapa nanti orang tunaikan? Nanti ada yang 2, tutup 1. Ada yang 4, tutup 3. Ada yang 6, tutup 1. Maka Nabi contohkan paling standar di hadis-hadis Nabi, dari yang banyak ini tunaikan 11 rakaat. Ini standar. 11 rakaat di hadis Aisyah tadi, ya, rumusnya 4 plus 3, 4 tutup dengan 3. Bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Boleh. Silahkan tunaikan. Tapi kalau Anda misalnya masih punya banyak kesempatan, silahkan seperti Umar. Tambahkan 2 plus 2 plus 2 sampai ke 20 plus witir 3. 23. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, walaupun Anda kerjakan 2 ujungnya 3 atau 1, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat malamnya kecuali khusyuk dan panjang bacaannya. Rumusnya panjang dan tenangnya. Ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah, silakan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang sholat tarawih, Ustaz. Baik. Apa benar kalau dengan sholat tarawih itu bisa menghapus dosa-dosa masa lalu, Ustaz? Ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Ya, perhatikan hadis Nabi SAW ketika selesai menunaikan sholat di setiap 2 rakaat, beliau kemudian duduk dan berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, penghapus seluruh dosa-dosa, pengampun segala kesalahan-kesalahan. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa ingin bermohon ampunan kepadamu. Fa'fu anni, aku merasa malam ini punya banyak salah, maka mohon ampuni dosaku. Jadi sesungguhnya salat malam itu diantara rahasianya, itu yang tadi disebutkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang kalau benar salat diampuni dosanya. Siapa yang diampuni itu? Rahasianya adalah orang yang saat salat itu diantara jedanya dia bertobat kepada Allah. Ketika Anda bangun malam Ramadan, Anda katakan kepada Allah, Ya Allah, Engkau maha pengampun, pemaaf. Ada orang yang pada saat itu bertobat, datang pada Nabi. Ketika bertobat, selesai, dia masuk Islam, naik ke untanya. Begitu naik ke untanya jatuh terpeleset, untanya mati, orangnya meninggal. Kata Nabi, orang ini luar biasa, modal sedikit, keuntungan banyak, masuk surga. Ya, semoga Allah muliakan kita ya, insya Allah. Kita tidak bisa memilih kapan kita akan wafat. Bisa Mas Ari untung duluan, saya belakangan, mungkin. Ya. Atau ditukar, saya belakangan itu duluan ya. Semoga Allah menerima amalan kita.
dan melancarkan salat-salat tarawih kita serta menerima taubat kita seluruhnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah ij'alna minal musallina fit tarawih rakha'an ya Allah mutmainnin. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang salat tarawih dalam keadaan tentram, tenang dan khusyuk. Waj'alna minal khashi'in, jadikan kami orang-orang khusyuk yang mengharap perjumpaan denganmu di hari kiamat nanti. Allahumma tawaffana muslimina husnal khatimah. Ya Allah, jikapun malam ini kami menunaikan tarawih terakhir dalam hidup kami, maka mohon ampuni dosa kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffana sajidin. Ya Allah, bila pun kami harus wafat dalam salat, maka wafatkan kami dalam keadaan sujud menghamba kepadamu dan memohon rahmat darimu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa untuk edisi kali ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.